yang menarik, nah gue baru ini nih, Budi Ari nggak datang, yang datang malah justru yang sekarang jadi menteri, Ferry. Oh gitu. Ya, Tapi mungkin kemarin nggak ada yang baca-baca karena ini wakilnya kan. Wakilnya, jadi tapi memang soalnya depan. spesifik tuh di rapat dengan presiden, itu tuh yang dipresentasikan soal Koperasi Merah Putih, tapi yang presentasinya bukan menterinya coba, yang presentasi Menko-nya Pak Zulhas dan Wamennya, Budi Arinya nggak kelihatan. Jadi memang itu mungkin tanda-tanda tuh. Tanda-tanda itu kejadian hari Sabtu. Terus Pak Purbaya juga hadir loh. Oh ada. Aku baru ingat Pak Purbaya hadir di pertemuan dengan Badan Gizi Nasional. Berarti emang itu kayaknya prioritas utama Pak Prabowo ya? Iya, itu agak lama tuh rapat 300 triliun per tahun kan? 335 triliun untuk tahun depan. Itu spesifik aku tanyain juga tuh ke Pak Prabowo. Wow. Jadi pada saat rapat dengan BGN, ada banyak petugas ini ya. Itu aku juga sempat nanya soal prioritas anggaran. Dan aku kemudian juga nanya, apakah skala prioritasnya akan disesuaikan nih, akan di-adjust gitu. Terutama karena memang kan penyerapan anggarannya sampai tahun ini tuh masih belum sampai tahun ini tuh anggarannya 76T, tapi sampai bulan ini tuh baru 19-an T begitu. Jadi kalau memang turun. Anggarannya tidak bisa terserap, apakah kemudian tahun depan anggarannya akan di-adjust? Apalagi kan 44% alokasi dari makan bergizi itu diambilnya dari alokasi pendidikan. Jadi sempat kemudian memang ada diskusi soal itu pada saat rapat Presiden dengan Badan Gizi Nasional. Jadi memang settingnya itu ketika itu adalah kita memang media diminta untuk hadir untuk mendengarkan pemaparan, termasuk juga memberikan kesempatan kita untuk bertanya. Oh ada tanya jawab sama berarti sama Zulhas? Enggak, yang pas BGN itu sama Pak Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Kepala BGN, pada Badan Gizi Nasional. Nah itu, tapi ya itu Kak Jo, jadi di saat-saat terakhir, di 30 menit terakhir sebelum jam 12 malam, akhirnya kemudian kita bisa merekam percakapan, dan di situ aku mau makasih ke Mas Seskap yang udah ngeprint. Dia print 17+8? 17+8, karena dia udah, karena waktu itu aku dan Mbak Uni udah bilang, ini penting banget ditanyain nih 17+8 ke Presiden. Jadi ketika itu yang ngeprintin, jadi pokoknya tiba-tiba itu diserahkan oleh Mas Teddy gitu ya ke Pak Presiden. Jadi kemudian Pak Presiden membaca. Jadi pada saat kita bertanya soal 17+8, Pak Presiden membaca print-printan yang dibawa oleh Sekretaris Kabinet. So thank you Mas Teddy sudah memastikan dokumen itu ada di tangan dan dibaca oleh Presiden. Dan tanggapannya kan tadi udah rame nih udah. Iya. Kan? Kak Jo gimana tanggapan Presiden? Bilangnya masuk akal? Iya itu aku senang. Tim investigasi independen sangat bisa dan masuk akal katanya. Ya, terus ada bagian yang bilang bagian normatif. Ya nggak salah juga dari bagian omongan dia ya. Tadi kan yang Mbak ngomong dia kan emang cuma bergerak di bidang moral tapi kurang rinci, kurang spesifik apa gitu kan. Ya tapi udah nyampe beliau jadi udah sebenarnya ya kita harus kawal terus setelah ini what is the next step gitu. Dan semoga dia benar-benar mungkin yang paling mendesak ya tadi tim investigasi ini ya kepada demonstran-demonstran yang ditahan yang non anarkis. Itu kan kita dengar banyak banget yang ditahan tuh. Ada 3.000-an Kak Jo yang ditahan. Ada 3.000-an? 3.000-an yang ditahan dan yang jadi tersangka oleh polisi itu sekitar 55. Jadi selebihnya sisanya ya seharusnya memang mereka-mereka yang harusnya tidak melakukan tindak pidana dan hopefully bisa segera dilepaskan gitu. Iya. Ya semoga prosesnya terbuka lah. Maksudnya prosesnya cepat terjadi dan dibebaskan lah. Yang tidak bersalah. Dan itu menurutku memang kenapa itu penting tim investigasi independen karena kan yang kita lihat kan kekerasan ini kan kerap terjadi. Jadi gimana caranya memastikan? Kita lihat potongan-potongan kan. Kita mungkin nggak tahu 5 menit sebelum itu apa yang terjadi gitu kan. Nah itu yang bahayanya. Iya. Dan sampai itu kemudian terbuka